Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Bapak Gembala berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk boleh bercerita, menyaksikan kasih Tuhan dan juga boleh memberikan berkat kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Nama saya Thomas Prawoto. Seperti yang dikatakan tadi, dari tahun 2009 sampai 2012 tergabung dalam dikatakan korps ya, pengerja ketapang dan keramat. Tepatnya saya ditempatkan membantu pelayan pekerjaan Tuhan di Ketapang. Dan pada tahun 2012 Tuhan memberikan kesempatan dan juga mempercayakan pelayanan di Ketapang, tetapi sudah di lain daerah yaitu Kalimantan Barat, saudara. Saya memiliki istri satu dan Tuhan masih belum percayakan keturunan karena pada awal tahun istri mengalami keguguran. Dan apa yang kami rasakan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, tidak ada dispensasi, tidak ada pengecualian. Seberapa berat kita mengiring Tuhan bukan berarti tantangannya lenyap, atau seberapa setia kita mengikut Tuhan terus kemudian kita tidak mengalami yang namanya pencobaan. Pasti akan datang hal seperti itu, tetapi seperti tadi pujian katakan, biar Yesus yang semakin bertambah dalam hidup kita. Amin saudara. Satu kesempatan yang sungguh indah, sekalipun mendebarkan buat saya. Pertama kali saya boleh berdiri di hadapan saudara di tempat ini, bahkan di hadapan Bapak Gembala. Dan terima kasih saudara untuk kesempatan ini. Kita mungkin tidak berlambat-lambat karena mungkin nanti sedikit ada kesaksian di tengah dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami melayani tidak dalam jumlah bilangan yang banyak, tetapi kami bersyukur Tuhan percayakan kami dengan jiwa yang silih berganti. Kami melayani pendatang-pendatang yang ada di sebuah desa yang masuk dalam sebuah perusahaan, dan kebanyakan yang beribadah di tempat kami adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Biasanya saudara setiap tahun itu banyak, kemudian di akhir tahun itu biasanya berubah jadi sedikit karena kebanyakan dari mereka berpindah. Mungkin ada yang pulang, mungkin ada juga yang pindah tempat. Dan kemudian biasanya di bulan 1, bulan Januari, bulan Februari kami melihat bilangan jiwa yang hadir biasanya hanya menyentuh 10 sampai 15 orang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kembali kirimkan jiwa-jiwa baru untuk dilayani. Karena saya yakin percaya jiwa itu punya Tuhan. Tuhan kirimkan untuk kita layani, dan biarlah jiwa itu semakin dibawa mengerti kebenaran Tuhan melalui kebenaran firman. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam suratan Ibrani. Dalam suratan Ibrani pasalnya yang ke-9, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kita membaca dua ayat ini, tetapi yang menjadi fokus kita adalah di dalam ayat yang ke-27. Tetapi adalah satu kesatuan ayat 27 dan ayat 28. Saya akan bacakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Allah mengatakan saat malam hari ini bahwa manusia Tuhan tetapkan untuk mati satu kali. Mungkin kita pernah mendengar, bahkan ada beberapa saudara jemaat Tuhan, hamba Tuhan pernah mengalami bagaimana mereka mengalami kematian dan kemudian dibangkitkan kembali. Ada banyak kesaksian yang kita bisa dengarkan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan bahwa batas dari hidup manusia adalah kematian. Seberapa banyak kita dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi kebangkitan orang-orang percaya untuk saat ini berbeda dengan kebangkitan yang Yesus alami. Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus, tetapi Lazarus kemudian mati kembali. Tetapi Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia sampai sekarang tetap hidup sampai selama-lamanya. Sebab itu benarlah apa kata Alkitab, bahwa manusia ditetapkan mati. Mungkin di dalam kematian ada berbagai macam bentuknya, caranya. Ada banyak orang yang menilai kematian itu ngeri, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Tergantung bagaimana kesiapan orang tersebut menghadapi kematian. Kematian bisa datang dengan berbagai cara. Bahkan kematian bisa datang kapan saja. Kemudian juga kematian bisa datang hadir dalam hidup saudara dan saya dimanapun. Bisa di gereja, bisa di mimbar, bisa di tempat tidur, bisa dimanapun kita bekerja, bahkan dalam perjalanan. Bahkan saudara, siapapun orangnya, kematian akan menghampiri. Ada orang yang diberikan oleh Tuhan usia yang begitu panjang, tetapi ada juga yang Tuhan berikan usia hanya dalam hitungan berapa menit, berapa hari, berapa bulan, dan seterusnya. Bagi setiap kita, tentu menghadapi kematian masih penuh dengan tanda tanya kapan waktunya. Tetapi satu hal yang pasti, kematian di dalam Kristus adalah kematian yang sungguh membahagiakan. Karena kita punya juru selamat yang sungguh ajaib, sehingga ketika kita mati dalam Kristus, kita sudah ditempatkan, kita sudah memiliki tempat di sorga yang luar biasa. Asal saudara seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Kami melayani di sana, kami juga mengajar hal demikian saudara. Apa yang kami peroleh selama belajar dari Bapak Gembala di dalam pelayanan di Ketapang, kami terapkan bagaimana bukan hanya bicara tentang berkat, bagaimana mengajak jemaat untuk punya pengalaman mujizat saja, tetapi selalu kami tanamkan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu pasti akan kembali menjemput. Tetapi hanya orang-orang yang siap, yang berjaga-jaga yang akan memperoleh upah yang Tuhan siapkan. Kematian adalah satu batas. Orang terkenal, kaya raya, ganteng, cantik dan sebagainya. Kematian menjadi satu akhir perjalanan hidup di tengah dunia ini. Tetapi yang paling penting saudara, berbicara tentang kematian bukan caranya, bukan kapan waktunya, bukan siapa yang lebih dulu. Tetapi yang terpenting adalah di dalam ayat 27 tadi, sesudah itu dihakimi. Ada satu penghakiman yang tidak seorang pun bisa lolos. Tidak ada pengecualian bagi hamba-hamba Tuhan. Karena dalam Matius dikatakan mereka yang bernubuat, mereka melakukan mujizat, Tuhan sendiri berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena ukurannya pengiringan kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita melakukan kehendak Yesus. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Tadi pemimpin pujian katakan setiap hari biarlah kita semakin bertambah-tambah melakukan kehendak Tuhan.
Penghakiman ini banyak orang yang menyepelekan Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan kami menghadapi beberapa waktu yang lalu Tuhan percayakan kami 2 pelayanan. Satu pelayanan ada di, kami masuk dalam pelayanan itu sempat menghadapi satu tantangan Saudara. Karena yang kami alami ketika kami masuk di kampung itu, jemaat yang pernah kami dengar karena pelayanan ini sudah ditinggalkan hamba Tuhan, tidak lagi dilayani untuk beberapa tahun, kami tergerak, kami layani, kami buka kembali tetapi tidak mudah. Pertama kali kami masuk ke sana, kami dibiarkan Saudara. Kami tidak ditanggapi, bahkan kami terkesan dicuekin Saudaraku. Tetapi dengan doa, dengan dorongan, semangat, dan kami percaya Roh Kudus menyertai perjalanan kami, sampai akhirnya dari minggu lepas minggu kami kunjungi, dan sampai akhirnya pada tanggal 9 April, pada hari kemarin, ya tepat 1 tahun itu, kami membuka ibadah perdana di sana. Dan yang kami rasakan Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang masih banyak yang terikat oleh kuasa-kuasa ataupun adat istiadat mereka. Namanya daerah itu Batu Bulan, kami melewati satu sungai yang namanya Sungai Demit, namanya saja Demit. Berarti kuasa kegelapan itu besar di sana. Terlebih salah satu orang yang berpengaruh di sana adalah demongnya. Demong itu dukun adatnya. Begitu dihormati oleh orang-orang di sana, sehingga terkadang pendeta masuk itu kurang diresponi, saudaraku. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan percayakan kami di sana dan kami melayani Tuhan sampai akhirnya pada bulan September, kurang lebih seperti itu, kami alihkan kepada hamba Tuhan yang lain yang pada waktu itu memang belum memiliki tempat pelayanan. Ada hamba Tuhan baru dan kami serahkan kepada hamba Tuhan ini. Tetapi yang saya garis bawahi saudara, bahwa di dalam pelayanan di sana, jiwa-jiwa terlalu keras untuk menerima firman, sehingga satu ketika dalam satu ibadah, tiba-tiba ada seorang bapak yang dulu dikatakan sebagai ketua pembangunan gereja di tempat itu, dia maju, kemudian dia rencananya mau bersaksi. Tetapi apa yang terjadi, dia justru mengutuki Tuhan. Kami terkaget pada waktu itu, sampai akhirnya kami tidak beribadah seperti biasa. Saya katakan mari kita buka Alkitab. Itulah tantangan yang harus kami hadapi. Bahkan bapak ini setelah dia kecewa kepada Tuhan, dia berkata begini, seandainya Tuhan Yesus itu ada di depan saya akan, maaf saudara, ini saya menirukan perkataan, saya akan tampar. Saya sakit, kenapa tidak disembuhkan? Dia protes seperti itu, tetapi saya katakan, kalau Bapak sudah hidup di dalam kebenaran dan kemudian Bapak tidak mengalami pertolongan Tuhan, mungkin masih wajar Bapak seperti itu. Karena Bapak ini saudara, kakak kandungnya itu adalah dukun, jadi dia seringkali pergi ke dukun. Tetapi dia juga berharap kepada Tuhan, kami datang, kami doakan, tetapi dia juga tetap pergi ke dukun. Kita hidup tidak bisa seperti ini karena Tuhan menghendaki kebenaran yang murni di dalam hidup kita. Kembali kepada Alkitab tadi dalam pembacaan kita, kematian itu pasti akan menghampiri setiap kita. Baik yang sekarang sudah lanjut usia, bahkan yang sekarang masih muda. Tidak ada ukurannya bahwa yang masih muda masih umur 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, tidak ada jaminan seperti itu. Tetapi yang paling penting bagi kita orang percaya adalah sesudah kematian ada penghakiman. Saya mengutip di dalam kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang pertama saudaraku, ayat yang ke-21, ayat yang terkenal yang dikatakan oleh Paulus. Filipi pasal pertama ayat 21, dia mengatakan bicara tentang kematian bahwa ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku kematian itu adalah keuntungan.
Dan saya percaya bahwa bagi kita di dalam Kristus, kematian itu adalah sebuah keuntungan. Kita mengamini apa yang dikatakan oleh Paulus. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Terlebih setelah penghakiman itu, kita akan menghadap tahta Kristus. Di sana akan dibuka satu kitab yang namanya kitab kehidupan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, kita akan menemukan di sana bahwa Wahyu pasalnya yang ke-20, kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, mulai ayatnya yang ke-11, saya membaca di sana. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Kita lihat tidak semua dikatakan besar, tetapi besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Alkitab ini tentu tidak asing. Kitab Wahyu selalu dibahas, ditekankan dalam pelajaran Alkitab oleh Bapak Gembala. Dan kita tahu bahwa penghakiman akan diadakan bagi semua orang. Besar dan kecil kata ayat tadi, yang mati menghadap tahta pengadilan Kristus. Mereka diadili berdasarkan satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Siapa yang tidak tertulis, siapa yang namanya tidak ditemukan, akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kehidupan dunia, tentu ini adalah satu proses, tentu adalah satu ujian bagi kita. Karena kita hidup, ketika kita menjadi percaya, kita tidak langsung mati. Kalau orang yang percaya dan kemudian mati, dia tidak perlu perjuangan untuk mempertahankan iman. Tetapi kita yang masih hidup dan kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita punya satu tanggung jawab untuk tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan kehidupan kita di hadapan Tuhan sampai akhirnya kita didapati nama kita tetap tertulis di sana. Ada murtad, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena dunia ini. Saya mencatat ada satu orang tokoh Alkitab yang namanya ditulis di dalam suratan Rasul Paulus. Dia bernama Demas. Demas di dalam suratan Paulus pertama disebutkan, saya mencatat ada di dalam suratan Filemon. Dia dicatat oleh Paulus sebagai rekan sekerja bersama dengan Lukas. Dan kemudian dia tulis kembali di dalam Kolose pasal 4, dia tulis juga Demas sebagai rekan sekerja. Tetapi saudara, di dalam kitab atau dalam suratan 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10, Paulus mengatakan kepada Timotius, cepat datang kemari. Coba kita lihat di sana Bapak Ibu Saudaraku. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, hanya 3 kali Demas disebut dan inilah yang dikatakan oleh Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, mulai ayat 9 kita membaca, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus katakan kepada Timotius segera datang, dan ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini
dan meninggalkan aku. Sebagai pelayan Tuhan, Demas disebut oleh Paulus dalam suratannya kepada Filemon, kepada jemaat yang ada di Filemon, dan kemudian kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi kepada Timotius status dari Demas sudah berubah karena dia telah meninggalkan Paulus sendiri dan ia pergi meninggalkan Paulus karena dia memilih mencintai dunia. Bapak Gembala katakan kita adalah garam dunia. Saudara adalah garam di tengah dunia yang membutuhkan garam itu. Di keluarga kita perlu garam. Di lingkungan pekerjaan kita harus jadi garam. Dimanapun kita harus tetap berfungsi sebagai garam. Karena kalau tidak kita akan dibuang. Kita akan dikeluarkan. Sebab itu kita melihat saudara, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan segala tipu daya yang dibuat oleh iblis untuk membuat kita sekuat apapun kita naik dalam kerohanian. Seperti hukum gravitasi, bahwa semakin kita naik, semakin kuat kita akan turun. Demikian juga semakin kita melekat kepada Tuhan, iblis semakin kuat melalui tipu daya dunia untuk menarik kita kembali jatuh ke bawah dan kita kehilangan kasih karunia keselamatan Tuhan. Contohnya adalah Demas, salam dariku, dari Lukas, dan dari Demas. Dia rekan sekerja. Tetapi dalam ayat lain dikatakan bahwa Demas yang pelayan Tuhan ini sudah beralih mencintai dunia, menjadi pelayan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak pernah rela saudara ikut Tuhan dengan setia. Berapa banyak kita mungkin pernah merasa kita mau berdoa pagi saja saudara, rasanya ngantuk itu lebih enak dituruti daripada kita berdoa. Ada seorang jemaat, kemarin istri telepon, kemudian ada jemaat yang suka melayani pekerjaan Tuhan, menjadi song leader, dia mampir kepada jemaat yang lain, kemudian jemaat itu bertanya, besok ibadah, siapa yang melayani tante? Kak saya kenapa ya? Saya kalau udah masuk dengar firman Tuhan, saya mulai ngantuk. Saya kalau sudah mulai entah itu siapa yang sampaikan firman Tuhan, ngantuknya itu lebih enak untuk dituruti. Mulai begini saudara. Jadi saya kalau sudah lihat ada jemaat yang begini, saya mulai katakan, ayo kita baca Alkitab lagi. Ya, saya tunjuk yang ngantuk saudara untuk baca Alkitab. Jadi hilang ngantuknya. Apa yang ada di dalam dunia begitu kuat menarik hidup kita. Bahkan kita melihat bahwa banyak bintang jatuh terseret oleh dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benarlah tadi dikatakan saya begitu merasakan kasih Tuhan, mulai dari puji-pujian bagaimana kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlukan hari-hari ini. Karena sebagai garam yang Tuhan tempatkan di tengah dunia, garam itu, kita tentu tahu garam itu asin. Tetapi Alkitab katakan garam yang asin itu punya kemungkinan menjadi tawar. Dan yang menawarkan garam itu adalah dunia. Kita statusnya garam dunia. Tetapi yang membuat garam menjadi tawar juga adalah dunia. Sebab dunia begitu kuat menarik kita. Sebab itu saya ingin sampaikan sedikit saja saudara dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan penuhi hidup saudara dan saya dengan kepentingan dunia. Kita tinggal di dunia, tetapi jangan sampai hidup kita hanya penuh dengan perkara-perkara dunia.
Di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-34. Lukas pasal 31, saya teringat ayat ini dibuka oleh Bapak Gembala di Ketapang pada hari Minggu lalu. Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-34 di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga diri adalah satu hal yang begitu penting Tuhan tentukan atau Tuhan berikan kepada kita, tegaskan kepada kita. Jaga dirimu. Seberapa kuat engkau hari ini, seberapa naik level kita dalam rohani, tetapi kalau kita tidak menjaga diri, ada satu saatnya kita lemah. Saya teringat bahwa Tuhan Yesus, dia 3 kali dicobai oleh iblis. 3 kali pula ia menolak dan dia mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat itu juga iblis mundur. Tetapi ayat berkata, dia mundur untuk mencari kesempatan yang baik untuk membuat karya Yesus di dunia ini menjadi gagal. Saudara, ketika kita dalam kondisi kuat, Tuhan selalu katakan mari kita tetap berjaga-jaga. Jaga diri karena ada pesta pora, ada kemabukan, ada kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa menjadi lebih penting daripada perkara rohani. Saya punya orang tua pada tahun 2009-2010, saya pernah berdebat dengan orang tua karena dari cara hidupnya, memang orang tua saya masih ikut gereja beribadah. Karena saya dari latar belakang gereja, orang tua saya punya satu prinsip yang saya katakan selalu berlawanan dengan apa yang saya pahami dari firman. Satu ketika saya tahu bahwa kakak saya pernah diancam mau dibunuh oleh orang karena ada satu perkelahian. Karena orang tua saya ketakutan, dia mengambil jalan pintas, dia datangi seorang guru, terus minta jimat, saudara. Kemudian saya tegur, bukankah itu tidak dikehendaki oleh Tuhan dan tentu Tuhan tidak akan memberkati kita? Dia katakan, apa saudara, itu bukan ilmu, itu bukan jimat, itu hanyalah kebatinan. Kebatinan itu sama dengan Roh Kudus. Saudara, tentu hal ini adalah salah. Dia dapat dari dunia, sedangkan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kalau kita punya Roh Kudus, kita tidak perlu pakai apa yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Kita tidak perlu percaya kepada pohon, kita tidak perlu percaya kepada hal-hal yang datang dari dunia. Semuanya tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Tetapi saudara tahu, karena memang dasarnya orang tua saya ketika saya masuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia adalah orang yang paling vokal menolak. Saya tidak pernah punya cita-cita punya anak pendeta. Saya pikir waktu itu saya bilang sama dia, saya nggak berani, lu kenapa? Nggak nikah. Tetapi yang paling penting saudara, dalam perjalanan hidup sampai akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan, itu tidaklah mudah kalau bukan Roh Kudus yang menjamah hidup saya pada waktu tahun 2005. Saya putuskan, sekalipun orang tua saya menolak dengan kata-kata yang begitu pedas, saya tetap masuk. Saya tetap bangun hubungan dengan orang tua, sampai akhirnya masalah kehidupan pribadinya saya kutip. Orang tua saya ini seorang petani, dia suka bekerja dari pagi sampai malam, jam 7 malam baru pulang. Sampai hari Minggu pun saudara rasa kurang dia terabas. Dia tidak ibadah pada hari Minggu.
Waktu itu dengan kasih mula-mula, saya menulis suatu surat dari sekolah Alkitab. Saya kutip semua kitab Hagai. Perhatikan keadaanmu. Engkau menabur banyak, menuai sedikit. Engkau bekerja tetapi seperti upah yang ditaruh di pundi yang berlubang. Semuanya tidak ada yang memuaskan. Saudara, saya waktu itu yang intinya adalah saya ingin orang tua saya diubahkan. Saya tulis dengan satu surat 2 lembar, kemudian saya kirimkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mencak-mencak marah-marah karena sepupu saya yang cerita, emang dia siapa? Dia robek, saudara. Tetapi saya tidak menyerah. Saya bangun lagi hubungan yang baik dengan orang tua. Saya katakan, Pak, berhenti merokok. Sebelum rokok memberhentikanmu. Kayak di rumah sakit, saudara ya, berhenti merokok sebelum rokok memberhentikanmu. Dan itu saya kutip. Itu salah. Tuhan tidak pernah suruh kita merokok. Itu merusak bait Allah, saya katakan. Saudara tahu apa yang dikatakan orang tua saya? Dia berkata begini, loh Tuhan Yesus itu kasih kebebasan kok. Termasuk merokok? Ya gitu dia, saudara. Sudah tersudut saya katakan, Pak, sudahlah, berhentilah merokok. Minimal saya katakan, kalau Pak belum tahu firman Tuhan yang sesungguhnya dari kesehatan. Tapi gimana? Saya kalau tidak merokok tidak kuat kerja. Lebih baik saya tidak makan daripada saya tidak merokok 1 hari itu. Kalau ada yang merokok, ada yang masih merokok, coba-coba merokok, mari kita sama-sama berhenti, saudara. Amin. Kami punya jemaat ketika mendengar kesaksian dari orang tua saya pada hari tanggal 31 waktu itu kami bikin doa, bikin ibadah tutup tahun, dia langsung, saya mau berhenti merokok Pak Pendeta. Karena apa yang terjadi dengan orang tua saya yang menolak, akhirnya pada tahun lalu, pertengahan tahun lalu saya ditelepon oleh kakak saya, diberitahukan orang tua saya masuk rumah sakit dan vonis dokter adalah hepatitis B. Tidak lagi boleh bekerja, tidak boleh sembarangan makan, apalagi merokok. Benar apa yang saya katakan, berhenti sebelum diberhentikan. Dan sekarang tidak pernah lepas dari obat, setiap hari dia harus konsumsi obat. Lewat 1 hari, pasti dia harus masuk rumah sakit. Saya sedih, bulan Februari kami suami istri pulang karena kakak di atas saya menikah. Dalam pernikahan itu kami makan, saudara. Yang menusuk sampai hati saya sakit melihat orang tua. Kami makan enak, dia pilih mana makanan yang saya bisa makan. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kami semua makan, saudara. Sedih hati saya, kenapa seandainya dulu orang tua bisa mendengar. Tentu dia bisa makan, sampai hari ini makanan yang kami makan itu enak. Ayam tidak bisa, ikan hanya ikan yang khusus, ikan lele, ikan gabus, yang lain tidak bisa. Tidak boleh bekerja, mungkin karena waktu bekerja sudah dia habiskan sampai hari Minggu dia terabas. Jadi kalau kita terabas hari Minggu jangan-jangan Tuhan berhentikan, saudara. Nah, jadi kita tidak boleh kerja lagi, ibadah terus. Tapi puji Tuhan, karena akibat dari seperti ini, orang tua saya sekarang lebih setia kepada Tuhan. Sekalipun di gereja Katolik, saya katakan kepada orang tua saya, kenal Alkitab lebih sungguh. Tuhan yang menyelamatkan, saya katakan. Di sana tidak ada GPDI, hanya ada gereja Katolik. Tetapi tidak mengapa, saudara. Karena apa yang saya katakan ini, bagaimana kalau kita memenuhi hidup kita setiap hari, bekerja, perkara dunia yang memenuhi hidup kita. Maka lambat laun ini akan mengakibatkan kematian rohani. Ada jemaat di sana begitu setia, suatu ketika ada tantangan di tengah pekerjaan, 1 hari dia tidak masuk, 1 hari Minggu,
Minggu berikutnya tidak masuk, lama-lama saudara tahu apa yang dikatakan istrinya. Om, memang benar ya, sekali nggak ibadah kok rasanya masih biasa, masih pengen ibadah. Tapi kalau sudah 2-3 kali tidak ibadah kok kayaknya lebih baik nggak ibadah. Apa yang terjadi saudara adalah ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, dengan kita menumpuk perkara dunia di dalam hidup ini, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, maka itu akan membuat Yesus keluar dari kehidupan kita. Dan tentu kita tidak akan lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kepentingan dunia selama itu dalam kebenaran tentu saudara kita butuhkan, kita bekerja, kita beraktivitas. Tetapi kalau seluruh hidup kita yang paling utama adalah dunia, tentu ini tidak diberkati oleh Tuhan. Saya saksikan apa dari kehidupan orang tua, karena saya rindu saudara tidak ada yang mengalami seperti orang tua saya. Kita mau sampai tua kita diberkati, amin saudaraku. Kita mau sebagai hamba Tuhan sampai tua kita dipakai oleh Tuhan. Ini yang pertama, kita ingat Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran dunia. Karena dalam Kolose pasal yang ketiga ayat pertama di sana mengatakan, Kolose pasal 3 ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Alkitab mengajar kepada kita, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada satu prioritas, ada sesuatu yang lebih penting yang kita tempatkan, yaitu perkara Yesus yang ada di dalam kerajaan sorga. Yang disebutkan dalam ayat ini, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dalam satu hari, seberapa banyak kita memikirkan Tuhan? Dalam pekerjaan, seberapa banyak kita memikirkan Tuhan? Saudara, tantangan sekali lagi untuk memikirkan perkara yang di atas itu tidak mudah. Gaya gravitasi bumi itu kuat. Ibadah saja saudara di sana 1 minggu 1 kali saja banyak orang yang tidak terlalu terbuka hati. Apalagi 1 hari. Terkadang ke gereja tidak bawa Alkitab. Pada tahun 2012 padahal saudara saya membawa 3 dus Alkitab. Ada rekan sepelayanan yang punya, dia dapat bantuan dari Lembaga Alkitab Indonesia, dia berikan kepada kami dan kami bawa dan kami bagikan. Tetapi lebih banyak ditinggal di rumah. Sebab itu saudara, pikiran-pikiran dunia akan terus iblis tanamkan di dalam hidup ini. Kalau kita tidak penuhi dengan pikiran yang datang dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dengan kekhawatiran. Tadi ada pujian, burung pipit jatuh Tuhan tahu. Apalagi kebutuhan anak-anak Tuhan. Tetapi berapa banyak kita yang masih khawatir. Sebab itu Tuhan selalu katakan hati-hati dengan kekhawatiran. Hati-hati dengan rasa takut yang berlebihan dalam hidup ini. Karena satu saat nanti kekhawatiran akan menyita seluruh hidup kita. Bahkan penyerahan kita kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu kita tidak akan ada rasa khawatir lagi, apapun itu, sekecil apapun. Karena sebagai hamba Tuhan, saya punya kakak sepupu, saya bertumbuh bersama dengan dia. Suatu ketika ada hamba Tuhan yang melayani KKR di gerejanya, dan kemudian pulang membawa sepeda motor. Ini kejadiannya di daerah Sumatera Selatan. Ketika mereka pulang, saudara tahu, mereka ditabrak oleh mobil dan maaf, anaknya, kepalanya itu terlindas setengah tidak ketemu.
Pelakunya juga tidak ketahuan karena mereka pulang malam-malam waktu itu. Hamba Tuhan ini dengan anaknya meninggal. Waktu saya pulang, kakak saya selalu khawatir. Saya pulang, saya naik motor, ketika dia lihat saya naik motor, dia mulai begini saudara. Khawatir, ini hamba Tuhan. Nanti kalau adik saya ketabrak bagaimana? Saya punya bude, juga lebih khawatir. Karena setelah saya dimusuhin, tanda kutip, orang tua saya tidak suka, saya lebih dekat dengan keluarga bude, kakak dari papa saya. Tapi bude ini terlalu khawatir. Satu ketika saya hobi main bola waktu belum jadi hamba Tuhan, diundang ke daerah yang jauh. Dan cuma saya yang Kristen. Bude saya bilang gini, Le, nanti kalau kamu ketemu sama orang, jangan bilang kamu orang Kristen ya. Nanti kamu dibunuh. Saudara, saya adalah orang Kristen. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita ditanya, kamu Kristen? Saya kata Kristen. Tapi bude saya khawatir. Sampai hari ini dia tetap khawatir. Makanya kalau dengar apa yang sedikit, saya saudara kalau main bola, sakit kaki saya nggak akan bilang sakit. Sekalipun saya pincang tapi ke depan saya tegap. Karena apa? Kekhawatirannya melebihi kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kalau hari ini sebagai orang percaya, pikiran kita lebih memikirkan pikiran, kebutuhan, masa depan. Saudara, ada masa depan, itu Tuhan yang punya. Tuhan yang pegang masa depan kita. Kita suka nyanyi, Yesus bangkit ada hari esok. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap kita hari-hari ini. Siapa orang yang paling bahagia? Saya katakan orang paling bahagia bukan orang yang selalu memikirkan dunia. Karena Mazmur pasal yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berarti Tuhan menghendaki yang selalu dalam pikiran kita adalah firman, firman, dan firman. Biarlah firman yang menguasai kehidupan kita, pikiran kita. Karena ayat itu akan dilanjutkan ayat yang ketiga. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, yang tidak layu dalam kondisi apapun. Merenungkan firman siang dan malam, itulah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Bukan berarti saudara tidak memikirkan, wah nanti suami makan apa, nanti anak-anak makan apa, saudara. Bukan berarti itu tidak boleh dipikirkan. Tetapi bicara tentang perkara yang di atas, mari kita tempatkan lebih banyak, lebih besar daripada kita memikirkan di dunia ini. Waktu saya masih sendiri, saya belum menikah, saya berteman, ada 3 hamba Tuhan yang masih bujang di Kalimantan Barat. Waktu itu, antara kami bertiga, ada 2 teman yang paling khawatir masalah pasangan hidup. Yang satu cari di Facebook, dapat. Ada pengalaman, ya, suka lihat ini. Mana ini yang begini, dia tidak peduli saudara, mana yang setia tidak. Yang penting dia katakan, mana yang paling banyak responin tulisan saya deketin. Dapat saudara. Yang satu beda lagi. Sobotak kita Tom. Semulai rontok rambut ini, karena dia orang Manado. Jadi saya pengen cepet-cepet cari pasangan hidup. Akhirnya dapat saudara. Tetapi sekarang pelayanannya sedikit terganggu karena istrinya adalah seorang guru sekuler yang tidak mau ikut melayani. Ada kekhawatiran di sana dan akhirnya menimbulkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah hari ini pikiran kita adalah pikirkan kerajaan sorga dan kebenarannya. Apakah salah saudara kalau Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kenapa kita tidak mencari? Karena kita tidak terlalu percaya kepada firman.
Yang ada dalam pikiran kita bahwa kalau saya berusaha dengan cara saya pasti akan berhasil. Tetapi kalau kita benar-benar menuruti firman, semuanya pasti akan Tuhan buka, saudaraku. Sebab itu biarlah kita memikirkan perkara-perkara firman Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Dan inilah saudara, jangan mengasihi dunia dan segala isinya lebih daripada Tuhan. Saya melihat ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak. Tetapi karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada dunia, dia mengatakan dengan telanjang, aku lahir, aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Tetapi bagaimana dengan orang yang mengasihi dunia lebih daripada Tuhan? Dia pasti akan mengutuki Tuhan. Sama seperti siapa? Istri daripada Ayub. Setelah Ayub tidak mengutuk Tuhan, iblis taruh bara, kudis, supaya ia mengutuki Tuhan. Tetapi dia kembali katakan, apakah yang baik saja yang kita syukuri dan kita terima dan kita bersaksi, oh Tuhan Yesus baik. Tetapi kemudian yang buruk kita katakan Tuhan tidak adil. Saya sudah sekian lama ikut Tuhan tetapi kenapa sakit? Tetapi kenapa usaha saya tidak maju-maju? Ada banyak hal saudara di tengah dunia ini yang menjadi komplain anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau katakan kalau hidup kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia, seberapa berat pun hidup ini untuk kita jalani, kita akan tetap katakan bahwa yang baik dan yang buruk kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik-baik buat kita saudara. Kami sudah alami dalam pelayanan di sana. Ketika teman saya dua dia sudah menikah tahun 2013, tinggal saya sendirian saudara yang belum menikah. Saya merenung, tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan itu tahu kebutuhanku. Itu yang saya katakan. Dan satu iman, ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya dan saya pegang baik-baik. Dan saya mau bagikan bagi saudara kaum muda yang belum punya pasangan hidup. Bapa di sorga paling jago urusan itu. Amin. Karena ada seorang hamba Tuhan menguatkan saya, Toms, percaya saja Bapa di sorga paling jago, paling tahu urusan itu. Dia gak akan kasih yang salah sama kamu kalau kamu percaya kepada Tuhan. Saya bertahan dan puji Tuhan saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pertemukan dengan seseorang yang saya sudah kenal dari lama dan Tuhan pertemukan kembali. Saya merenung, Tuhan kalau dia yang saya kenal tahun 2010, kenapa saya harus jalan dengan orang lain? Kenapa Tuhan bawa saya putar-putar padang gurun padahal dia? Tetapi itulah saudara, pengalaman hidup membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Selama kita tetap mencari Tuhan, jangan mengasihi dunia ini. Dunia ini di dalam 1 Yohanes, saya sebentar akan mengakhiri dalam kebenaran firman Tuhan ini. Surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Keinginan mata, keinginan daging, saudara, sedang menghantui banyak anak-anak Tuhan. Kita lihat handphone baru saja langsung kepingin. Wah keren nih handphone baru. Gantilah. Ada seorang jemaat di sana diprotes sama jemaat yang lain. Saya katakan ini, saya boleh minta nomornya si ini? Om nomornya ganti terus, soalnya handphonenya ganti terus. Maksud saya minta nomor PIN BB-nya saudara. Ganti terus jadi udah ganti ini. Jadi keinginan hidup
Ini bukan bicara saudara mau makan, saudara mau ke tempat kerja, tetapi bicara tentang kesenangan daging. Galatia katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan sebagainya. Itu yang dikejar oleh orang hari-hari ini. Saudara, kami begitu sedih melihat banyak orang di tempat pelayanan di sekitar kami. Satu ketika saya kalau pergi belanja ada sebuah desa, sebuah dusun belum jadi desa. Di situ toko besar-besar. Ada orang dari orang campuran, sudah ada Cina Dayak, kemudian ada orang Melayu. Saya suka membagikan berkat firman Tuhan kepada mereka. Ada beberapa orang yang saya injili, termasuk orang-orang Cina Dayak. Sampai satu gini, saya pengen ke gereja tapi gak ada yang urus toko saya. Jadi toko saya tetap buka. Terus kenapa tidak tutup? Wah, justru kalau minggu banyak yang cari. Makanya minggu tetap buka. Berarti ini orang masih mencintai dunia, saudara. Karena sampai hari ini tidak ada satupun orang di kampung itu, di dusun itu yang ikut beribadah. Mereka tahu karena saya tidak pernah menutup diri. Ketika ditanya, Bapak kerjanya apa? Saya pendeta. Sebelum saya sampaikan firman mereka sudah tahu pendeta. Berapa banyak yang minta nomor telepon saya tapi sekarang gak telepon, tidak juga ikut ibadah. Tidak mengapa, seperti hamba Tuhan tadi berdoa. Suatu saat mereka akan dijamah oleh Tuhan dan akan datang kepada Tuhan. Itu yang juga kami lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kalau kita yang sudah setia, kita yang sudah mengenal firman, dibandingkan dengan mereka, marilah kita melihat kebenaran firman ini bahwa segala kesenangan ini bukan datang dari Allah, tetapi datang dari dunia, dan kesenangan ini sedang lenyap, membawa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita hidup di dalam kesenangan ini, kepada keangkuhan hidup, kepada keinginan mata, keinginan daging, berarti kita sedang lenyap bersama dengan dunia. Sekali lagi bahwa dunia ini gravitasinya kuat, daya tarik ke bawahnya kuat Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan keinginan mata. Saya dalam pelayanan ketika saya masih sendiri, saya 2 kali diajak orang untuk berzina, saudaraku. Itulah saya kenapa juga bergumul, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih pasangan hidup buat saya. Tidak mudah saudara, ketika kita melihat bisa kita jatuh. Hawa itu pertama melihat, makanya dia jatuh saudara. Hati-hati dengan pandangan ini. Hati-hati ketika keinginan daging tetap berkuasa. Sebab itu matikanlah kata Paulus segala yang berbau kedagingan dalam hidup ini. Sebelum kedagingan itu akan membunuh kita. Seringkali kita marah saudara. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara tahu, semakin kita tidak mau mengampuni, sama dengan kita sedang memupuk. Keinginan daging semakin bertumbuh, semakin kuat. Lalu bagaimana supaya kedagingan itu lenyap dari hidup kita? Kita kasih makan roh kita. Kita beri makan roh kita. Mengampuni, kita kasih. Mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Mengampuni itu luar biasa. Mengampuni itu akan diberkati. Akhirnya kita bisa mengampuni. Segala yang duniawi kita matikan dengan kita kembalikan yang rohani lebih tinggi daripada yang jasmani. Sebab saudaraku yang terkasih, ayat yang terakhir yang akan saya bacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 22 mengatakan begini. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 11, 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian, kebenaran firman Tuhan. Maksud saya, saudara saya salah membaca. Wahyu pasal 22 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan begini. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat
biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Alkitab mengatakan kepada kita, waktunya sudah sangat dekat. Kita tidak boleh lagi main-main dengan waktu. Tambahkan iman kita, supaya kita bukan menjadi orang yang termasuk dalam bagian yang pertama, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, tetapi kita menjadi bagian yang berikutnya, yang benar semakin hidup dalam kebenaran, yang kudus semakin menguduskan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Memang untuk hidup benar tidak mudah, terkadang pekerjaan, karir menjadi taruhannya. Tetapi siapa yang berbuat kebenaran, berkat Tuhan ada di atas orang itu. Orang bisa menutup pintu, tetapi Tuhan akan membukanya bagi saudara dan saya. Sekalipun tidak ada pintu yang terbuka menurut ukuran manusia, seperti Tuhan membuka laut teberau. Laut yang bukan jalan, dia bikin jalan. Hari ini tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan kita, kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, jalan yang baru terbuka bagi saudara dan saya. Kami dalam pelayanan, kami percaya saudara. Sedikit saya akan tutup dengan hal ini, karena saya merasakan inilah yang sedang kami kuatkan di dalam hidup kami. Kami melayani, yang pertama kami ada di tengah perusahaan. Kami dibangunkan dengan dana perusahaan sebuah gedung gereja yang megah. Puji Tuhan saudara, dengan ukuran 8 kali 14. Kami pakai, kami gunakan sidang jemaat GPDI di sana. Dan semua orang tahu itu gereja GPDI, sekalipun gedungnya milik perusahaan. Semua orang mulai berkata, kamu harus cari pelayanan di luar. Supaya kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, semua orang tinggalkan perusahaan, gereja kosong, kamu tidak lagi khawatir karena kamu sudah punya tempat yang baru. Saudara, ada banyak rekan-rekan mendorong untuk memikirkan masa depan kami. Tetapi kami selalu percaya kalau kami tetap melayani Tuhan dengan sungguh, Tuhan sudah siapkan yang lebih baik dari yang ada dalam pikiran saya. Alkitab sendiri mengatakan Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kami tetap bertahan. Pelayanan yang sudah kami rintis kembali, sudah ada bangunannya. Hamba Tuhan itu masuk sudah tinggal di rumah yang baru saudara. Jadi tanah itu pun saya yang minta kepada pemilik tanahnya. Dia gini, Pak Pendeta mau minta berapa? Saya bilang 50 ke 50. Dia kasih saudara demi karena kemurahan hati Tuhan. Kami diberikan tanah 50 ke 50 di tepi jalan lintas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kalau saudara tahu jembatan Tayan yang baru diresmikan, itulah jalan yang ada. Akan ketemu dengan pelayanan itu. Strategis. Pinggir jalan, semua orang akan tahu. Tetapi kami lepas. Karena ada hamba Tuhan yang memang membutuhkan pelayanan. Dan kami tinggal di satu tempat yang dikatakan sementara. Tadi saya ceritakan setiap awal tahun jemaatnya jadi sedikit karena jemaatnya pulang kampung. Tidak mengurangi sukacita. Karena kami punya prinsip ini adalah jiwa milik Tuhan. Kalau ada jiwa datang saya layani. Saya katakan begitu kepada istri. Kami akan layani. Sejauh mana dia bertahan di sini, biarlah dia diberkati dengan berkat makanan rohani yang berkualitas, saya katakan begitu. Dan urusan kami ke depan saya percayakan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki prinsip firman Tuhan ini. Jangan khawatir kalau saudara hidup dalam kebenaran banyak musuhnya. Karena Tuhan yang akan menjadi sahabat kita yang setia. Dia menolong kita di waktu susah, Dia menolong kita di waktu tertekan, dan Dia menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Amin buat firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Dan biarlah kita semuanya bertumbuh dalam kasih karunia dan Tuhan Yesus berkati setiap kita. Puji Tuhan, dan untuk kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.